Kuning. Waduh. Kenapa berbunga-bunga? Dua-duanya nggak puasa. Dua-duanya nggak puasa. Yang pasti ya. Di Ramadan kali ini kita juga ingin supaya semuanya semangat untuk berpuasa dengan amalan-amalan yang semakin hari semakin meningkat. Amin. Dan sudah hadir juga di studio ibu-ibu dari KBIH Baitul Atiq Cikajang Garut, pimpinan Ibu Hajah Fatimah. Yang mana Ibu Hajah Fatimahnya? Nih saya ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Fatimah, nuhun, hatur nuhun sudah membawa teman-temannya ke sini dan memeriahkan acara kita. Amin. Baik pemirsa, kali ini temanya menarik sekali nih. Cak Nur akan menghadirkan tema mengenai Al-Quran sebagai hidayah. Tapi sebelumnya Cak Nur, saya pengen semuanya kita sama-sama. Ngomong-ngomong, ini satu komunitas apa beda yang ini? Satu komunitas semuanya. Oh, satu. Iya. Iya, dan iya. semuanya juga sama, satu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Iya. Ada sebuah yang biasa dilafalkan lah ketika kita mengaji. Allahumma arhamna bil Quran. Kita sama-sama ya. Coba. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasiha wa alimna minhu ma jahilna wazukna tilawatahu ana alaili wa atrafidahat waj'alhu lana hudatan ya rabbal alamin. Nah, kita mulai dengan doa dulu supaya kita makin cinta sama Quran. Luar biasa. Al-Quran sebagai hidayah. Ada hutannya, ada nurnya, luar biasa. Biar dibaca Mas Ayub coba. Oke. Ya, surat 45 ayat 20. 45 ayat 20. Al-Quran sebagai apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Artinya? Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Terus? petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tambah lagi, wanurnya. Surat 4, 174, bahasa Arabnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Tadi kan doanya ada itu, ada hutannya, ada nurnya, gitu. Sebagai petunjuk, cahaya, sebagai imam, ya, dan bahkan sebagai penerbit. Jadi gelap ke terang. Terbitlah kan gitu. Atau dari gelap terbitlah terang. Jadi menerbitkan yang tadinya gelap jadi terang. Surat 5 ayat 16, bahasa Arabnya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dhulumat ilan nur. Nah, coba. Dengan
kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki kitab, mereka ke jalan yang lurus. Dengan kitab itulah ditunjukin ya kita semua ke jalan yang lurus. Makanya kita Zulumat ilan nur. Zulumati ilan nur. Habis gelap terbitlah terang. Gelap terbit terang. Petunjuk, sinar, cahaya itu yang tadinya gelap menjadi terang. Itulah fungsi Al-Quran. Raden Ajeng Kartini ngambilnya dari sini nih. Kan nggak enak ngomongnya. Emangnya Indonesia nggak begini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Luar biasa. Jangan-jangan Raden Ajeng Kartini tahu bahwa Berilmu, Quran itu ya? fungsinya dulu mati ilan nur, habis gelap terbitlah terang. Kita menganggapnya karena orang Jawa banyak yang pandai-pandai, orang Indonesia itu Cak Sarul itu jangan-jangan beliau juga membaca Quran. Iya. Sehingga kemudian membuat buku atau mengarang buku yang judulnya Habis Gelap terbitlah terang. Dulu mati ilan. Coba ulang lagi ilan bahasa nur. Arabnya, ulang lagi ya pemirsa di rumah. Quran itu dulu mati ilan. Yahdihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, bahasa desanya dulu mati ilan nur. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya Terus? ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Oh, jadi Al-Quran pemirsa di rumah fungsinya dulu mati ilan nur, menunjuki dari kegelapan ke cahaya yang terang. Makanya tadi doanya ada
hudannya, ada an-nurnya gitu. Tidak hanya itu. Coba kita lihat apa selain daripada itu fungsi Al-Quran. Tidak hanya sekedar nur, petunjuk. Tidak hanya sekedar mubin. Ya, Cahaya. petunjuk, cahaya, mubinnya sekarang. Kenyataan di lapangannya, bayinahnya. Surat 3, 138. Bahasa Arabnya dulu. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Artinya? Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penerangan, petunjuk, ya. Pelajaran sekarang. Pelajaran, macam-macam di dalamnya. Bicara Quran, bicara petunjuk. Kira-kira ibu-ibu suka petunjuk itu yang palsu apa yang asli? Asli. Yang ori ya? Yang ori. Yang sebelah kanan suka petunjuk itu yang murni apa yang kecampuran? Murni. Yang bener nih. Ini kalau ibu-ibu mau cari susu yang murni apa yang campuran? Yang murni pasti. Kalau cari susu yang murni kemana? Nah ke sapi katanya. Iya ke sapi. Benar. Iya ke sapi. Sama-sama putih, ya. Susu yang kemasan, susu juga nggak? Susu juga. Tapi mungkin nggak ada opini pabrik. Ada. Mungkin Sudah proses. sudah proses. Kalau ibu-ibu kepingin cari air yang murni, ya, itu di depan rumah, di Comberan, apa di sumber air yang di gunung? Lebih murni dan lebih jernih mana? Antara yang di depan rumah dengan yang di di air terjun itu, lebih bening mana? Lebih murni mana? Yang di gunung lebih dingin mana? Tetapi depan rumah kita air juga bukan? Air, tapi udah letek. Paham ya? Udah letek, udah kecampuran. Ketika kita ingin mendapat petunjuk atau minta petunjuk dari Allah, kita langsung ke yang murni, apa yang letek? Hah? Yang mana? Jernih. Oh, yang jernih. Berarti orang-orang pintar itu letak. Hah? Orang pintar letak. Enggak lah, orang pintar letek, orang pintar mah pintar. Bukan, maksudnya suka ada loh Cak Nur yang melalui perantara orang pintar. Oh, itu orang sok pintar namanya. Oh, ya. Kita mah dolim dan amat bodoh. Ya artinya sebetulnya kita yang harus bisa meningkatkan diri kita juga. Lah iyalah. Jangan terus kemudian kita banyak terkontaminasi dengan yang Iya. tidak baik lah begitu ya. Artinya Allah sudah kasih jalan yang murni, lurus kan gitu. Iya. Terang benderang gitu loh, nggak kecampuran gitu maksudnya. Oke Cak Nur, Ya. biar lebih terang benderang lagi, Ya. kita akan istirahat sebentar. Oh, iya. Ya. Dan nanti pemirsa harus kembali bersama kita. Amin. Bersama TVRI dalam Ramadan yang menyatukan. Dokter muda Wanda Gautami akan menebar sehat di kota Tadulako, Dokter Palu. Wanda Gautami saat ini sedang menjalani program intensif di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebuah bukti pengabdian tulus dalam melayani masyarakat. Mendengar tanpa stetoskop Sabtu 18 Juni pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Yang baik, dokter Indonesia yang tidak hanya mendengar dengan telinga kita, tapi juga mendengar dengan hati. Kembali bersama kami alhamdulillah di TVRI di Ramadan yang menyatukan.
Cak Nur, tadi Ya. kita sudah membicarakan mengenai sumbernya nih. Ya, Kita ya. harus langsung kepada Ya. yang maha memberi petunjuk kepada kita. Itu maksudnya. Yang semua tertuang ada di Al-Quran. Betul. Maka Quran ini dijamin kemurniannya. Karena petunjuk ya. Dijaga. Satu-satunya kitab di bumi ini yang dijaga ya Al-Quran. Surat 15 ayat 9. Bahasa Arabnya dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Terus? Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Tuh, dipelihara Al-Quran itu. Kenapa? Sumber murni. Nggak kecampuran oleh siapapun gitu loh. Ya. Tidak ada yang letak di situ, nggak ada. Tidak ada kebengkokan Al-Quran itu. Karena petunjuk bagi manusia. Kalau bengkok bahaya. 18 ayat 1 dan 2. Bahaya. Tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi dan tidak ada opini pabrik. Itu susu murni. Quran ini maha pintar ini. Karena yang membuatnya ini adalah luar maha. biasa yang buat maha. Ayo. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Tuh, lurus selurus-lurusnya. Namanya petunjuk manusia kan kasihan kalau manusia dikasih petunjuk nggak lurus, kan nggak karu-karuan. Maka yang lebih lurus, rus, gitu loh. Yang lebih murni ini. Al-Quran, Mas. Mana? Baca 17 ayat 9. Wah, ini lurus-lurusnya ini. Ayo kita lihat. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Oh, yang lebih lurus. Berarti ada yang lurus, lebih lurus ini lagi. Itu udah top the top. Kenapa? Untuk petunjuk manusia, untuk hudan bagi manusia, untuk menjadi hidayah bagi manusia. Karena itu harus lurus. Maka pemirsa di rumah, usahakan kalau ingin mencari informasi dari Allah, langsung ke sumbernya. Berarti ke Al-Quran, bukan ke kitab lain dulu. Bukan gitu maksudnya Allah. Ke Quran dulu, baru silakan. Kemudian ya diartikulasikan, didefinisikan, silakan. Tapi Quran dulu. Kenapa? Kitab-kitab gitu loh. Yang di luar itu sangat mungkin untuk membuat kita cerai-berai gitu. Surat 6 ayat 153. Hati-hati. Ya, kembali ke Al-Quran dulu. Petunjuk manusia. Ayo. Dan bahwa yang kami perintahkan 653. Ya. Dan bahwa Ya. yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Tadi Al-Quran. Terus Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, terus Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. tuh, hati-hati. Karena jalan yang lain selain Quran itu bisa mencerai-beraikan kita. Kenapa? Lebih banyak gitu loh. Ada pendapat, ada penafsiran. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Asal penafsirannya berdasarkan Al-Quran. Gitu. Karena penafsiran yang paling baik itu Al-Quran juga. Karena untuk petunjuk bagi manusia harus bagus penafsirannya. Surah 25 ayat 33. Bahasa Arabnya. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Oh, aksana tafsiro. Penafsiran terbaik. Nah, coba. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, Ya. melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Tuh, yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Yang mana penjelasan yang baik dan yang benar? Tuh, surat
39 ayat 23 bahasa Arabnya. 39 ayat 23. Ya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba. Tuh ya. Anjala apa? Nazala ya. Ahsanal hadis. Ahsanal tadi. Ahsanal tafsiro. Ini suatu perkataan yang paling baik. Quran juga. Monggo bahasa Indonesianya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Penafsiran terbaik Al-Quran, perkataan terbaik Al-Quran. Nah, di dalamnya berbagai fungsi, dan ujung dari segala fungsi itu untuk memberi petunjuk kepada manusia. Berarti kalau manusia dasar hidupnya tidak ada firman Allah, kok bahaya kayaknya. Nih, kalau Mas Arul masuk ke hutan, ya, kalau nggak ada peta, nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Nggak akan Nyasar. muter, mending. Kalau muter, kalau nyasar tambah jauh. Kalau muter masih bisa dicari. Kalau kemana-mana. Iya. Demikian juga pemirsa, kalau manusia tanpa petunjuk dari Allah, jangan-jangan hidupnya muter-muter nanti. Maka Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Hudan. Bagi manusia yang dapat Quran, itu hidayah gitu loh. Itu petunjuk dari Allah. Kira-kira ibu-ibu, Quran sebagai petunjuk dari Allah itu untuk sembarang orang atau ada syarat-syaratnya? Ada syarat-syaratnya. Iya, ada syaratnya. Nggak bisa Mas Arul ngasih petunjuk kepada yang dicintainya, misalnya istri, anak. Nggak bisa, nggak boleh. Kemudian kita sembarang seakan-akan, wah ini gua bapaknya pasti bisa. Sudah dicontohkan oleh Allah. Ada anak yang berusaha untuk nunjukin bapaknya, ya, nggak berhasil buktinya. Siapa? Nabi Ibrahim. Ya, bapaknya musyrik. Kalau bapak ngasih tunjuk anak yang juga nggak mampu, siapa namanya? Ayo, bapak ngasih tunjuk anak tapi akhirnya anaknya musyrik. Nabi Nuh. Gitu. Pernah dengar? Ada seorang suami juga waktu ngasih tunjuk ke istrinya, akhirnya juga nggak berhasil. Siapa ayo yang istrinya kafir? Nabi? Ayo, Nabi Lut. Gitu. Pernah dengar ada seorang juga akhirnya ya tidak mampu untuk berikan petunjuk kepada mamangnya. Siapa? Muhammad kepada pamannya. Iya, kenapa? Ini petunjuk dari Allah langsung masalahnya. Nggak bisa Mas Arul, nih gua kasih petunjuk ini, nggak bisa. Ya, makanya Allah sampein. Gua tunggu nih istilahnya yang nyari petunjuk gitu. Yang enggak dikasih. 28 ayat 56 dulu. Ya. Surat 28 ayat 56 ya. Ya, baru nanti ada tauladannya. Ya, coba. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Nggak bisa, belum anak kita. Terus? Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah, terus? Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Allah tahu nggak mana-mana yang mencari petunjuk yang sehingga kalau dikasih itu dia mau? Tahu nggak? Tahu. Berarti kira-kira yang dapat petunjuk itu yang diam apa yang jemput bola? Yang jemput bola. Yang jemput bola, bukan yang diam. Maka kita harus belajar gitu ya. Karena apa? Kita yang berkehendak kepada Allah. Bukan Allah yang berkehendak pada kita, kita yang berkehendak, kita yang butuh. Ya, surat 35 ayat 15. Kita yang berkehendak. Maka kita harus mendahului, kita harus jemput bola. Ya. Hai manusia, Ya. kamulah yang berkehendak kepada Allah. Terus? Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kamulah apa akulah? Kamulah yang berkehendak. Jadi Allah nunggu nih, ayo siapa? Ini petunjuk sudah ada nih, tinggal ngambil ini. Gitu loh. Jadi Allah sebetulnya tidak diuntungkan dengan kesolehan kita ya, karena kita yang mendapatkan itu. Walah, mbok sebumi nih, semua kafir Allah nggak rugi. Iya. Sebumi nih semua orang beriman Allah nggak untung. Tuh lihat ayatnya. Kita justru yang untung ya. 470. Ya, dengerin. Tulis. Wahai manusia, Nah, dengerin.
Sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Terus? Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Jadi kalau kita semua sebumi kafir, Allah rugi nggak? Enggak. Allah tetap jadi Allah nggak? Tetap. Biar kita kafir, Allah tetap jadi Allah. Kalau kita beriman, ya, emang Allah butuh sama main kita? Ya, 39 ayat 7. Nah. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Tuh. Jadi yang perlu siapa? Allah apa kita? Kita. Kalau kita yang perlu, yang duluin siapa? Yang mau dulu. Kalau kita yang butuh, yang duluin siapa? Yang harus melangkah duluan siapa? Kita. Lah iyalah, kan kita yang butuh. Maka ketika kau mendekati aku dengan satu jengkal, akan kusambut dengan satu hasta. Apabila kau mendekati aku dengan satu hasta, akan kusambut dengan satu depak. Apabila kau berjalan, aku sambut dengan berlari. Jadi kita dulu yang melangkah. Jadi yang dapat hidayah, yang diem, apa yang melangkah? Yang melangkah. Kan judulnya Al-Quran itu hidayah. Jadi nggak cukup dengan berilah hidayah. Nah gitu. Tapi tidak berbuat, itu juga tidak akan dapat. Makanya meskipun judulnya pemirsa di rumah Al-Quran itu hidayah, tidak kemudian semata-mata turun sendiri tanpa kita melakukan usaha-usaha untuk mendapat hidayah itu. Terbukti Nabi Nuh tidak berhasil ke anaknya, Nabi Ibrahim tidak berhasil ke bapaknya. Kenapa? Memang dia nggak mau cari hidayah. Gitu loh. Jadi kita mau nyari, mau duluin apa kita diem? Harus duluin, harus melangkah. Salah satu diantaranya hari ini lagi ngumpul di sini nyari apa? Nyari hidayah. Pasti. Harus jalan nggak? Harus. Ya mau naik bis atau ini. Artinya ada langkah-langkah konkret. Gitu sampai 5 jam ya Bu dari Garut ya. Oh gitu kan, luar tuh. biasa mencari hidayahnya. Iya. Termasuk yang lagi nonton sekarang. Iya. Itu. Yang tidur? Yang tidur. Nah, makanya kalau yang tidur ya nggak dapat. Tapi kalau yang ada usaha untuk melakukan perjuangan untuk kemudian kita dapat itu baru itu dikasih oleh Allah. Tidak hanya kemauan loh. Ada satu perbuatan yang membuat kemudian hidayah itu turun. Kalau nggak ada perbuatan selain daripada sekedar kita nyari, ya. Kalau cuma ingin itu mimpi. Wah, ya? mimpi itu. Ya. Maka ada satu syarat-syarat pemirsa selain daripada sekedar kita ya melangkah atau sekedar kita punya keinginan. Ada lagi, yaitu berbuat baik, gitu loh. Kalau nggak berbuat baik nggak akan dapat hidayah. Ini baca ayatnya surat 684. Ayo. A'udzubillahi bahasa Indonesianya dulu. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Petunjuk bahasa Arabnya apa? Hidayah. Hidayah. Ulang lagi, ulang lagi. Dan dengerin. kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Masing-masing telah kami beri petunjuk. Hidayah, kan gitu ya? Atau petunjuk. Lanjut. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Nah, terus? Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik dapat apa? Hah? Ayo ulang lagi. Ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa balasan tadi? Petunjuk. Jadi kita break dulu sebentar, Chano. Ya. Mohon maaf ini saya potong dulu. Pemirsa juga mungkin ada yang ingin sedikit istirahat dulu. Mau ke kamar kecil silahkan. Nanti kembali lagi bersama kami di TVRI. Tentu saja di bulan yang baik ini, di Ramadan yang menyatukan.
Negeri Indonesia. Kenali suku, adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, setiap hari pukul 9.30 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Kembali bersama kami di TVRI di Ramadan yang menyatukan. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Cayup. Ternyata tidak semua orang bisa mendapat petunjuk. Sekalipun kita sebagai nabi misalnya, untuk ke anaknya, ke istrinya, ini hanya Allah yang punya kewenangan. Maka Allah memberikan syarat-syarat. Siapa sih orang yang bakal dikasih petunjuk? Gak semua orang. Ya, tapi kalau sekedar penerangan semua dikasih. Namanya penerangan. Penerangan itu gini. Nih lampu di kota, terang nggak? Semua tahu nggak kota ini? Tapi belum tentu. Mereka kasih tahu ini rumahnya Pak Gubernur, itu rumahnya Sekretaris Wilayah Daerah, itu rumahnya Pak Polisi, belum tentu. Jadi semua dikasih penerangan, keadilan Allah. Tetapi petunjuk hanya khusus kasih oleh Allah juga karena keadilannya. Bagi siapa? Yang nyari, gitu loh. Dan yang memenuhi syarat-syaratnya, salah satu syarat daripada Allah memberikan petunjuk ialah berbuat baik. Oke, ulang lagi. Cak Nur, mohon maaf ini ya. Nabi Nuh, pasti dengan level keimanannya yang tinggi. Pasti berdoanya, wah itu pasti dijabahnya luar biasa. Gitu, ya. makbul pol. Tapi pasti keinginan beliau untuk melindungi keluarganya, anaknya akan tercapai. Tapi anaknya nggak mau. Gimana anaknya nggak mau? Anaknya nggak mau dikasih petunjuk. Apalagi kita ya. Iya makanya. Surat 11, 45, 46 itu gara-garanya. Makanya nggak semua orang mau kagak, gitu loh. Nyari juga kagak. Bukti orang nggak mau tuh nggak nyari. Baca tuh. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Tuh ngeklaim Nuh. Terus kata Allah, firman Allah berfirman, dengerin. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Nah, gitu. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Tuh. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Terus? Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tuh, dalam tanda kutip disindir Nabi Nuh oleh Allah. Kamu kalau kamu nggak tahu, hati-hati, jangan main minta-minta sama gue, gitu loh. Lo anakmu nggak jelas, gitu loh. Usaha Nabi Nuh sudah luar biasa, tapi anaknya nggak mau gimana? Demikian juga Nabi Lut ya. Iya. Bisa yang tidak bisa mengajak juga istrinya kepada kebaikan. Tuh surat 66 ayat 10 sampai 12. Gitu juga. Dengerin. Ya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Tuh, istri Lut kafir gak? Kafir, tapi kira-kira Nabi Lut berusaha gak? Berusaha, tapi dianya gak mau. Gitu loh, nggak mau melangkah, nggak mau duluin dia. Tapi bukankah kewajiban seorang suami bahwa wanita itu dari tulang rusuk laki-laki, dia harus bisa menjadi imam. Berarti dia harus bisa berhasil loh menarik. Kok saya dibawa ke Injil ya? Hah? Oh ya, itu iya, salah karena, ya berarti ya? Karena tulang, waduh, karena laki-laki perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu di Injil. Oh bukan di Quran ya? Oh ini saya nggak enak saya mau ngomong di Injil mas. Wah, di Injil mas. Selama ini ada ya banyak udah, yang salah ya. Apa-apa. Nanti baca aja. Di surat Injil ya
Kejadian 2 ayat 21-22 itu bercerita tentang itu. Jadi sebetulnya keimanan. Cuma enggak enak saya mau ngomong kemana-mana. Ya sampean sih gara-garanya. Ya, kalau itu saya nggak akan nyari gara-gara lagi. Oh iya. Berarti sebetulnya keimanan, ketakwaan itu individu ya sifatnya ya. Lah, kan kita punya kewajiban si Bapak untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Ya. Lahirnya apa? Lahirnya berupa makan, Pakaian terus kecukupan, batinnya apa? Batinnya ayo, keagamaan. Ya. Ayo. Ini banyak batin dianggapnya yang enggak toh. Yang begituan aja yang ya. begitu batin itu wahyu. Jadi seorang laki-laki punya tanggung jawab untuk memberikan wahyu kepada istri dan anaknya, untuk menyampaikan wahyu, untuk mengajarkan wahyu. Ya, sampaikanlah walaupun batinnya. satu ayat begitu ya. Orang-orang terdekat kita supaya terutama. keluarga kita tidak terkena jilatan api neraka. 66 ayat 6-nya. Kewajiban. Asal dia mau. Coba. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tahan. Jadi kewajiban siapa? Kita kepada keluarga. Kalau keluarganya nggak mau gimana? Ayo. Kalau keluarganya nggak mau gimana? 88 ada 21 22 ya. Jadi ada yang nggak mau loh. Nah kita lihat ya. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Hanyalah yang memberi peringatan. Terus kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tuh, kita nggak berkuasa atas mereka. Anak nih, kita ajak, kita seru, ya. Kita kasih peringatan, nggak mau, kita gebukin. Lapor polisi dah. Iya. Tangkep. Jadi memang karena kita nggak berkuasa, kita hanya ngasih peringatan. Kalau kita ada masalah, berarti kita cari yang bikin masalahnya. Gitu. Kalau anak kita seperti ini, berarti kita mohonnya sama Allah. Oh iya, kan banyak juga ya permasalahan ibu-ibu juga. Aduh, perasaan saya ibadahnya udah doain anak saya terus udah, tapi anak kok ada yang nyusahin atau misalnya kembalikan kepada lah, atau Allah. apa segala macam. Ya kadang-kadang mungkin yang kita makan nggak beres. Iya, jadi introspeksi ya. Iya, rezeki yang kita dapetin jangan-jangan seliut gitu. Iya. Akhirnya anak nakal, ya nggak. Jadi banyak faktor ya. Kalau dibuka Qurannya sebagai petunjuk manusia kan kelihatan semua tuh. Iya. Namanya juga hutan, namanya juga hidayah. Tapi ada syaratnya, berbuat baik dulu, baru mendapat hidayah. Ya, berbuat baik yang bagaimana? Nih baca surat 3 92 ya, kebajikan, kebaikan yang sempurna itu yang mana? 3 92 bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada satu perbuatan yang luar biasa yang sempurna. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi satu perbuatan yang baik, top pol-polan, itu menafkahkan harta yang dicintai. Gitu. Apa yang dicintai? Bu, ibu-ibu dari pagi sampai malam, khususnya yang bekerja seperti Mas Dodi, Cak Sarul, yang dicari apa? Nah, gitu. Jadi harta yang apa ini? Yang dicintai. Yang dicintai. Ini gitu. Dari pagi sampai sore. Iya. Sore ketemu malam, pagi lagi gara-gara ribut bunuh-bunuhan. Ya ini. Iya. Jadi pemirsa yang di rumah, perbuatan yang paling baik dan sempurna itu memberikan harta kepada itu loh, atau harta yang kita cintai kepada yang membutuhkan, untuk bayar sekolah, untuk yang memberi ya yang lagi belum makan. Banyak tuh macamnya dari ini gitu. Supaya berkah hidup kita ya. Nah dari ini bisa berupa beras, ya bisa berupa listrik, macam-macam, berikan penangan ini nih. Jadi sedekah itu pemirsa adalah perbuatan baik yang paling sempurna, apapun bentuknya. Khususnya ini untuk kepentingan segala kegiatan. Yang itu tuh yang sering sedekah, memberi ya.
Itu yang bakal dapat hidayah tuh. Oke. Begitu Jadi tuh. kita sudah banyak nih dapat bocoran nih bagaimana kita bisa Ya. mendapatkan hidayah. Iya. Nah, begitupun dengan pemirsa atau penonton yang ada Ya. di studio, Ya. pengen juga dapat petunjuk nih. Ya kalau pelit nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Pokoknya berarti yang mau nanya sekarang jangan yang pelit. Ya, Biar iya. dapat hidayah. Nah, itu maksud saya. Nanti nanya yang gitu-gitu lagi. Oke, siapa dulu yang mau nanya? Ya silakan yang sebelah kanan saya. Jadi habis nanya sodako nanti ya. Oke. Terserah mau berapa saja. Gitu loh. Allah nggak ngeliat gedenya, tapi value-nya. Gitu nilainya, ikhlasnya. Emang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Elvia Rahmatika Oke, Mbak Elvia. dari Ya. KBIH Baitul Atik Cikajang Garut. Amin, amin. Ini Cak Nur, saya mau tanya ya. Ya. Dalam Al-Quran udah jelas ya kita itu harus berbuat baik ya dalam kehidupan ini. Ya. Tapi pada kenyataannya gini, kadang-kadang ada orang yang suka mengungkit-ngungkit kebaikannya gitu Iya, ya. Itu. iya. Ini gara-gara saya jadi begini gitu kan, itu yang saya Iya. ucapkan. Iya. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi orang tersebut gitu supaya dia itu sadar bahwa itu tidak baik gitu. Kalau memang itu ada ayat atau hadisnya, tolong saya. Wah, pasti ada Assalamualaikum ayatnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dicatat ya, maka perlu catatan sini ya, jangan sampai lupa. Surat 2 264. Nah, catat dulu. Ya, surat 2 264. Soal ungkit mengungkit. Biar dibaca dulu. Oke. Ya, monggo. Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Tahan. Kalau disebut-sebut sakit nggak si penerima? Sakit. Itu menghilangkan pahala dia. Lanjut. Seperti Ya. orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia Terus? dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terus? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin Terus? yang di atasnya ada tanah. Terus? Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Habis dah. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Nah gitu. Jadi kalau- sia-sia ya, malah Cak Nur? sia-sia kalau ngungkit-ngungkit, apalagi sampai membuat hati penerima sakit. Itu tuh bahayanya. Tapi kalau menyebut boleh nggak? Ya nggak boleh kan menyebut-nyebut tadi. Ya. Kalau menyebut boleh nggak? Sekedar atau tujuannya untuk syiar? Itu boleh. Nah, boleh. Tapi harus musyawarah nggak? Harus. Iya, supaya nggak sakit hati. Misalnya saya memberi sesuatu ke Mas Dodi, ya kan? Ke panti asuhan lah misalnya. Saya ngomong, Mas Dodi, ini misalnya ketua panti asuhan gitu. Mas Dodi, ini untuk syiar, ya. Tidak bermaksud untuk ria atau nyebut-nyebut. Siapa tahu nanti ketika ini saya bawa ke koran, saya taruh di televisi, orang tertarik untuk semua sama-sama membantu Yayasan Mas Dodi. Oh iya, Cak Sarul gitu kan. Ya. Baru Atau untuk oke. mancing, Cak Nur, misalnya. Atau untuk mancing. Untuk buat tetangga juga, wah saya juga pengen lebih gede lagi misalnya. Begitu. Iya. Yang satu ngasih 10.000, terpancing yang lain. Gua 20. Iya. Ya kan? Yang lain terpancing lagi, gua 40. Wah, itu tuh. Yang begonon boleh. Oke, Tapi baik. menyebut-nyebut yang menjadikan sakit hati si penerima, hati-hati. 0, 0, nggak dapat apa-apa, oke? Percuma Oh, nanti ya. gitu, Terima kasih Bu percuma. Evia, puas ya Luar jawabannya. biasa pertanyaannya. Iya. Pertanyaan kedua Iya. dari sebelah kiri Ya. saya, silakan. Ya. Aduh Oh. si Ibu. Ayo, awas, Ya. hati-hati. Ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Ai dari Ya. Majelis Taklim KBIH. Oke, baik. Baitul Atik. Ya, ya. Pertanyaan saya, Pak Ya, Ustadz, ya. bagaimana banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu memahami isi kandungannya? Apakah itu sebagian hidayah gitu? Oh, sebagai bagian dari tidak mendapatkan hidayah mungkin ya kalau tidak tahu isinya begitu ya. Iya, Oke, hida- nuhun Teh Ai. iya, 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 iya. 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 Namanya Itu- pasti dari Ain. Ai. Iya, iya, iya. Iya. Terima kasih. Silakan Cak Nur bagaimana? Iya, baca Al-Qur'an. Tapi nggak paham. Nggak paham Boleh nggak? kandungannya. Boleh nggak? Apa? Boleh. Boleh. Dapat Boleh. pahala juga ya membacanya juga ya.
Tergantung. Itu hak prerogatif Allah. Yang ya. saya khawatir antara dibaca dengan perilaku beda. Iya. Itu yang nggak, ya gimana mau dapat pahala yang diomongin A, kelakuannya B. Ayo, contoh. Tapi nggak boleh juga misalnya. Contoh, Ya. contoh. Oke. Ya, contoh ya. Orang baca Quran tapi dapat dosa, mau ditunjukin. Baca surat 17 ayat 23 bahasa Arabnya. Ya, orang baca Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tahan. Apa artinya? Hayo. Halo. Nanti tak tunjukin artinya. Nggak Ayo. tahu bener artinya. Ayo. Masa sih nggak tahu, ya Allah. Saya khawatir tiap hari dibaca tadi kelakuannya beda dengan yang dibaca. Canur. Ayo. Masa sih pada nggak tahu artinya? Aduh, Makanya. saya juga nggak tahu. Itu maksud saya. Tetap bersama kami di TVRI di Ramadan yang menyatukan. Alhamdulillah kembali bersama kami di TVRI di Ramadan yang menyatukan. Kita kaji ayat yang tadi, Cak Nur. Iya. Ini bahaya tiap hari dibaca tapi kelakuannya dengan yang dibaca nggak cocok. Nah, tadi kan Cak Sarul nggak ngerti tadi. Ya. Artinya. Nah, sekarang artinya apa nih? Oke. Jangan-jangan ngomong terus itu, baca terus itu, tapi kelakuannya begini nih. Gitu Tuh, loh. pengen tahu. Coba toh baca dosanya toh. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Terus? Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Terus? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Nah, dengerin? maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Boleh nggak bentak? Nggak boleh. Boleh. Emak ini boleh nggak? Nggak boleh. Tapi tiap hari dibaca. Kerjaan kita tiap hari bentak orang tua. Dosa nggak? Dosa. Jadi yang dosa apanya? Bacanya apa kelakuannya? Kelakuan. Nah itu makanya hati-hati. Yang banyak di kelakuan. Bacanya masih nggak ada masalah. Tapi kelakuannya ini. Sedangkan Quran petunjuk bagi manusia supaya mengetahui tidak berkelakuan seperti itu gitu loh. Tetapi nggak dipahami kan kasihan. Kasihan orangnya, rugi, capek baca terus. Tapi angkanya nggak berubah. Belum dapat hudan, belum dapat petunjuk, belum dapat hidayah. Jadi ya sekedar dia baca. Salah nggak? Enggak. Daripada nggak baca sama sekali seperti Mas Dodi. Gitu loh. Baca bagus. Ya, baca bagus. Ya, karena memang ada juga sih, Cak Nur, yang yang penting saya kelakuan saya benar-benar Quran daripada baca. Jadi saya mendingan nggak usah baca sama sekali. Itu juga nggak boleh ya, Cak Nur. Ya, itu berarti sombong ya. Kalau nggak baca sama sekali, untuk apa ada Iqra ya? Itu salah juga kan? Makanya. Iya. Jadi orang yang benar-benar sempurna di muka bumi ini nggak gampang. Harus dari waktu ke waktu mengikuti sesuatu dan menjalankan sesuatu dengan tetap pada syarat-syarat atau protap dari Allah. Harus ini, harus itu. Maka hidayah itu adalah semua orang. Gitu loh. Kalau sekedar penerangan diterangin semua, tuh terang kota itu, tapi nggak ditunjukin. Tuh tempatnya maling, nggak ditunjukin. Tutup. Petunjuk ini ada khusus. Gitu loh. Salah satu syaratnya adalah kita punya niat untuk mencari. Satu. Yang kedua pemirsa, ojo lali sodako.
gitu loh. Karena sodako itu, waktu sodako, pemirsa, sodako itu asal kata dari sidikin. Sidik itu benar. Sodako itu sedang membenarkan bahwa harta ini bukan Tuhan kita, maka kita potong. Nah kalau sodako terus, ya berarti kemusyrikan kita, ya semakin habis. Karena sodako terus, potong terus harta ini, bukan Tuhan. Ini kebanyakan banyak nyebut Allahu Akbar, tapi pelit pemirsa. Jadi Tuhannya harta itu. Iya, tanpa sadar tuh Cak Nur biasanya. Tanpa sadar. Ada yang sholatnya sampai ya Allahu Akbar aja sampai kelihatan soleh gitu ya. Tapi pelit. Oh gitu ya. Itu juga ternyata itu mempersulit hidayah masuk ya Cak Nur ya. Orang mana itu Cak Sahrul? Orang mana itu? Adalah pokoknya. Adalah. Jadi orang-orang yang pelit, yang nggak pernah zakat, Ya. itu musyrik. Tuhannya harta itu bukan Allah. 41 ayat 6 dan 7. Ditulis ya, penting ini. Surat 41 ayat 6 dan 7. Orang kalau nggak zakat itu musyrik, menyekutukan Allah. Enggak? Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Terus Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Terus Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tahan. Jadi yang nggak zakat, pelit itu mempersekutukan Allah. Karena Tuhannya harta itu. Digembok kesana kemari, nggak dikasih kepada yang berhak. Nah orang musyrik ini najis nih orang. Makanya bagi Allah nggak suci, nggak akan dapat kitab suci gitu loh. Kita lihat 9 ayat 28. Orang pelit itu najis pemirsa. Waduh. Ya, musyrik dan najis. Ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Jadi orang musyrik itu apa? Najis. Jadi orang pelit tadi apa? Najis. Tapi ibu-ibu juga jangan terus ada tetangga yang pelit, najis. Bukan begitu maksudnya. Allah yang menilai gitu ya. Iya. Coba bahasa Indonesianya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Jadi musyrik tadi najis gak? Najis gak? Jadi orang pelit najis gak? Kalau najis suci gak? Yakin? Bahwa najis itu gak suci? Kalau nggak suci, bisa terima ayat suci nggak? Enggak lah. Surat 56, 77 sampai 79. Makanya hidayahnya hilang, nggak dapat petunjuk tuh. Monggo. Innahu laqur'anun karim. Terus? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Lanjut. Pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Terus tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Yang bisa menyentuh Al-Quran hamba yang di mana? Yang disucikan dari apa? Tadi yang najis tadi apa? Musyrik. Berarti orang-orang yang masih musyrik, yang masih menyekutukan Allah, bisa dapat hidayah nggak? Enggak. Berarti orang pelit dimasukin Quran, nolak nggak? No. Ya pasti nolak. Banyak yang memahaminya itu hanya sekedar air wudu. Mau baca Quran itu harus berwudu dulu. Padahal sebetulnya lebih luas dari itu. Nanti dulu. Ya. Ini ayat turun, tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Turunnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Waktu turun tuh ayat, sudah ada Qurannya belum? Sudah ada mushafnya belum? Belum, Jak. Yang disentuh apanya? Tidak menyentuhnya. Barangnya kan belum ada. Pemirsa yang di rumah, menyentuh ada 2. Memegang, nih menyentuh juga. Tapi ada satu hal, menyentuh yang luar biasa. Ketika kita melihat sebuah film, ratapan anak tiri. Anak kecil yang nggak berdosa digebukin oleh orang tuanya tirinya. Tersentuh nggak pemirsa? Tersentuh.
Tetapi apakah kita memegang? Enggak. Maka ada dua, ya. Menyentuh itu dalam arti kata memegang, menyentuh dalam arti kata menguasai emosional. Maka Quran itu tidak akan dikuasai secara emosional kepada orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang masih najis. Nah, siapakah orang musyrik? Adalah orang-orang yang mempertuan hartanya. Orang-orang yang mempertuan hartanya. Orang-orang yang mempertuan hartanya, yaitu orang pelit, yang harta itu dari Allah itu tidak dibagikan kepada yang berhak. Maka sampai kapan tuh orang seperti ini sulit mendapat hidayah. Maka pemirsa, Quran itu menjadi hidayah, atau Quran itu menjadi sebuah petunjuk tentu khusus bagi orang-orang yang tidak musyrik atau orang-orang yang selalu zakah, yaitu mensucikan jiwanya melalui sedekah kepada yang berhak. Itu maksudnya. Oke, baik. Gitu. Ternyata untuk bisa membuat Al-Quran sebagai hidayah itu ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Tadi Cak Nur sudah menjelaskan kepada kita ya. Oke, jangan musyrik, kayak sodako. Iya, sodako juga nggak harus banyak, tergantung kemampuan. Kalau bagi yang mampu 1.000, monggo. Bagi yang 1 miliar, lebih bagus. Iya. Tapi yang penting kelasnya itu loh. Iya. Gitu ya. Seberapapun oke, ya, nggak mau. Semoga kita semuanya nih, para pemirsa di rumah, para penonton, juga kita semuanya selalu mendapatkan petunjuk atau hidayah. Amin. Dengan kita semuanya bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Cak Nur atas waktunya dan pelajarannya untuk kita semuanya. Pemirsa, insya Allah kita bertemu minggu depan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan Farouk Gunawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan yang menyatukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan tahun 2016 kali ini. Dan di kota Palangkaraya, yaitu ibu kota Kalimantan Tengah, di sini banyak sekali pernak-pernik bulan Ramadan yang dapat kita temui. Salah satunya adalah Pasar Wadai Ramadan yang ada di kota ini. Bagaimana serunya Pasar Ramadan yang ada di sini? Yuk kita ikuti. Di hari pertama Ramadan bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution digelar acara pembukaan Pasar Ramadan yang dalam istilah setempat disebut Pasar Wadai yang artinya pasar kue. Acara ini dihadiri oleh para pejabat pemerintah Kota Palangkaraya. Seperti yang tampak kali ini, kedatangan Bapak Wali Kota Palangkaraya disambut dengan iringan seni hadrah. Dari Al-Karomah Palangkaraya. Seni hadrah sendiri biasa digunakan untuk penyambutan para tamu dalam kegiatan Islami di beberapa tempat di Kalimantan, termasuk di kota Palangkaraya.
salawat berkumandang diiringi rentak irama rebab dengan para penari yang bergerak indah seiring dengan irama. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Ibu Hajah Nur Laila Riban Satya. Acara dibuka dengan lantunan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Aditya Rahman, yang merupakan kori terbaik tingkat anak-anak pada gelaran Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini. Acara selanjutnya sambutan Wali Kota Palangkaraya yang nantinya akan membuka secara resmi pasar Ramadan ini. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita diperkenankan hadir pada saat ini dalam rangka peresmian pembukaan. Dalam sambutannya, Wali Kota Palangkaraya berharap agar keberadaan pasar Ramadan ini dapat memfasilitasi warga kota yang ingin mencari aneka hidangan untuk keperluan berbuka puasa. Selain itu, beliau juga berpesan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar lokasi pasar Ramadan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bahwa dan lain-lain berkenan, tetapi tidak saya jawab WA atau SMS dari masyarakat kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu. Acara diakhiri dengan pembacaan doa agar kiranya dalam pelaksanaan pasar Ramadan tahun ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Kami tadahkan tangan untuk memohon pinta kehadirat-Mu. Kami hadir di tempat ini. Selanjutnya, Bapak Wali Kota beserta Ibu Hajah Nur Laila Riban Satya bersama-sama jajaran pemerintah dan DPRD Kota Palangkaraya menuju gerbang Pasar Ramadan untuk secara simbolik membuka secara resmi Pasar Ramadan Kota Palangkaraya tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan perbuatan serta dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai tanda peresmian pasar Ramadan ini sudah diatur oleh panitia. Tidak boleh masuk kami kalau sudah memotong kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini dipotong oleh ibu-ibu. Sebenarnya kan tradisi ya, tradisi secara turun-menurun. Makanya kalau kita lihat mungkin yang ada ini di Sumatera, ada sedikit daerah Sulawesi. Tapi hampir semua kota-kota di Kalimantan ini, baik itu di kabupaten, ada tradisi pada saat bulan Ramadan. Kue-kue tradisional, makanan-makanan tradisional itu keluar semua. Nah, tadi pagi saya katakan dengan teman-teman dari media, jarang ketika di luar bulan Ramadan kita menemui jenis-jenis makanan seperti ini. Ada yang kue dan jenis-jenis makanan juga datang semua nih. Ada gudeg tadi gitu. Gudeg susah kita nyarinya di sini, di mana? Kadang-kadang susah kita. Tapi di sini kalau kita mau nyari gudeg tinggal jalan aja di Pak, udah ketemu dia. Banyak-banyak jenis makanan yang lain. Jadi ini adalah sebuah nilai yang saya juga tidak bisa menjawab sejak kapan ini terjadi. Tetapi ini adalah tradisi turun-temurun sampai hari ini kita melihat. Dan kemudian pasar Ramadan ini menjadi tempat kita untuk mencari kue-kue 1 tahun sekali kita ketemu. Topik sepekan, hari-hari penuh berita, dirangkum secara cermat dan lugas. Beragam peristiwa yang terjadi, tervisualisasi dengan apik. Topik sepekan, disuguhkan ke layar kaca Anda. Topik sepekan, setiap hari Minggu pukul 22.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Palangkaraya berkenan langsung mengunjungi para pedagang. Selain menyaksikan langsung aneka hidangan yang dijual, beliau juga memanfaatkan kesempatan ini untuk beramah tamah dengan warga yang ada di pasar Ramadan ini. Kita pesan kepada LKK, kepada pengelola pasar kue Ramadan ini agar menjaga kebersihan di samping keamanannya tadi, kemudian juga masalah kebersihan makanannya. Ya tadi kebersihan makanan ya tadi, tapi ini kebersihan lingkungannya yang kita ingin, sampah, bekas-bekas jualannya ketika sudah selesai, karena ini sampai malam, paginya ini kan digunakan untuk fasilitas umum, tempat jalan, kemudian orang berlalu lalang. Kalau kondisinya tidak terjaga, ini kurang nyaman. Kemudian juga di sini ada taman di median jalan. Nah, ini mohon kepada para pedagang harus menjaga, menjaga, memelihara taman-taman yang ada, karena membangun taman ini mahal. Jadi partisipasi dari masyarakat itu sangat diharapkan untuk menjaga keindahan dan kenyamanan Kota Palangkaraya ini. Pasar Ramadan atau Pasar Wadai adalah kegiatan tahunan yang diadakan pemerintah Kota Palangkaraya. Pasar ini sudah ramai dikunjungi warga mulai dari jam 2 siang. Lonjakan pengunjung akan terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hingga menjelang waktu berbuka puasa. Tidak hanya umat muslim, saudara kita yang beragama non-muslim pun ikut membaur di pasar ini. Karena beberapa jenis panganan yang ada di sini sulit dijumpai di bulan-bulan lain selain di bulan Ramadan. Lagi pula harganya pun cukup terjangkau. Di sini banyak kita temukan aneka kue yang mengundang selera, baik kue-kue modern maupun kue tradisional yang dalam bahasa setempat disebut wadai. Tidak hanya kue dan aneka hidangan yang ada di sini, beberapa pedagang mainan anak-anak pun ikut meramaikan pasar ini. Ada juga yang menjual beras hasil dari petani asli Kalimantan Tengah. Dan ini sempat menarik perhatian Bapak Wali Kota. Amparan tatak bahasa Banjarnya itu yang lapis, kue lapis. Bingka, ya bingka kentang. Kemudian yang lapis apa namanya? Yang ada warna-warni itu, yang ada coklat gitu, ada hijau dan lain-lain itu. Ya, ciri khas dari pasar ini adalah kue tradisional. Beberapa jenis kue tradisional sudah menjadi trademark yang banyak dicari warga. Salah satunya adalah wadai atau kue bingka. Musikalisasi penuh nostalgia mewarnai acara 80-an. Menampilkan Odi Agam, Atik Sibi, Tommy Cevisa, Orkes Melayu Pancaran Sinar Patroman, Yendri, dengan pembawa acara Bunga Halundani.
80-an, Minggu 19 Juni pukul 21, langsung dari Auditorium TVRI Senayan, Jakarta. TVRI, betul sekali. Sejak kehadiran Di Jalan Ramin 2, Kelurahan Panarung, Palangkaraya terdapat sebuah rumah. Di rumah Ibu Yadi inilah tempat pembuatan wadai bingka secara tradisional. Bahan untuk membuat wadai bingka antara lain telur, kentang, margarin, tepung, gula, dan garam. Kentang direbus terlebih dahulu sampai benar-benar matang, lalu dihaluskan. Kemudian dicampur dengan adonan yang sudah dipersiapkan. Wadai bingka dimasak dengan menggunakan loyang berbentuk khas seperti bunga. Tidak terlihat peralatan modern selain kompor gas. Tampaknya Ibu Yadi sengaja mempertahankan cara tradisional untuk memperoleh cita rasa yang khas. Untuk memasak satu wadai bingka diperlukan waktu setengah jam. Selama setengah jam itulah penutup loyang tempat bingka dimasak harus berulang kali diganti. Padahal cara seperti ini dapat diganti dengan menggunakan oven. Namun justru pada proses inilah cita rasa khas bingka tradisional akan didapat. Selain wadai bingka, Ibu Yadi juga memproduksi aneka kue tradisional lain, seperti kue lapis. Untuk memenuhi target produksi, setiap harinya Ibu Yadi dibantu oleh beberapa orang pekerja. Karena dalam satu harinya, Ibu Yadi harus memproduksi sedikitnya 30 wadai bingka dan beberapa loyang kue lapis. Inilah wadai bingka yang sudah jadi buatan Bu Yadi. Kue-kue ini sengaja didinginkan agar teksturnya lebih keras. Untuk proses pembuatan kue ini, Ibu Yadi memulainya pada jam 4 subuh hingga selesai pada jam 12 siang. Pembuatan bingka secara tradisional memang terbatas dalam hal kuantitas, tidak seperti menggunakan oven. Namun dari segi kualitas cita rasa, proses pembuatan seperti yang dilakukan Ibu Yadi ini sangat jauh lebih baik. Keterampilan membuat wadai bingka ini didapat Ibu Yadi secara turun-temurun. Namun bisnis wadai bingka Ibu Yadi tidak berjalan setiap waktu. Ibu Yadi hanya menjalankan bisnis bingkanya hanya pada bulan Ramadan saja, karena permintaan pasar seperti ini hanya ada pada bulan Ramadan. Secara fisik, bingka yang diolah dengan menggunakan peralatan tradisional memang terlihat kurang rapi. Ada beberapa bagian dari wadai bingka terlihat gosong. Hal ini disebabkan kisaran suhu yang tidak merata pada permukaan kue saat dimasak. Selain memproduksi bingka kentang, Ibu Yadi juga membuat dan menjual bingka tape. Setelah aneka kue ini siap saji, maka Ibu Yadi akan menjualnya di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu di Jalan Pinus, Kelurahan Panarung. Sepertinya laris manis nih. Baru jam segini kue-kue yang dijual Ibu Yadi sudah mau habis terjual.
selain harganya yang murah, kue buatan Bu Yadi memang terkenal enak. Apalagi kue bingkanya. Kebayangkan berbuka puasa dengan manisnya kue bingka khas Kalimantan Tengah seperti ini. Ini kan kita kalau mengkonsumsi makanan nggak hanya halalnya, tapi juga pengen toyibnya nih Pak. Anda ingin tahu apa yang dihalalkan dan diharamkan? Fatwa akan mengulasnya, sekaligus memaparkan tentang teknologi dan pengetahuan. Fatwa khusus bulan Ramadan, setiap hari pukul 18.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Memberikan kenyamanan bagi konsumen. Pukul 4 sore saya mampir ke Masjid Nurul Islam yang ada di wilayah Pasar Besar Palangkaraya. Rencananya hari ini saya akan berbuka puasa di masjid megah ini. Terlihat teman-teman panitia takzil Masjid Nurul Islam tengah mempersiapkan hidangan untuk warga Kota Palangkaraya yang akan berbuka puasa di masjid ini. Aneka hidangan mulai dari minuman, buah-buahan, dan kue dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk pembiayaannya, Masjid Nurul Islam menerima sumbangan dari para donatur setiap harinya. Di Masjid Nurul Islam ini yaitu mengadakan berbuka puasa, dan itu pun berbuka puasa itu diadakan donatur setiap berbuka puasa sehari. Jadi kalau 30 hari 30 orang donatur, bahkan ada yang dua satu hari. Kami ini berbuka puasa memang ada penitiannya dari berbuka, yaitu dari donatur tadi yang memberikan konsumsi atau duit kepada panitia untuk menyiapkan berbuka puasa sehari-hari. Adapun kegiatannya satu memakai tenaga banyak, itu dari remaja masjid, sekitar 25 orang tenaga remaja masjid yang dipakai untuk menyiapkan berbuka puasa ini. Dan setiap harinya orang yang berbuka puasa di masjid ini kurang lebih 400 orang. Menunya tuh macam-macam, kadang-kadang kan masaknya ada hari ini kan masaknya apa tuh? Masak sop, kemudian masak abang, masak asam manis, bermacam-macam masakan. Bukan semacam aja menunya tuh ya. Nah kue ini sebagian ada yang membeli, sebagian ada yang menyumbang, sama dengan semangka semaja. Ya Mirsa, hari ini menu berbuka puasa di Masjid Nurul Islam adalah makanan khas Kalimantan. Tepatnya memang Kalimantan Selatan, tapi makanan ini juga sangat digemari
masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Ini adalah soto Banjar. Menjelang berbuka, warga sekitar masjid sudah mulai berdatangan. Acara berbuka puasa diawali dengan pembacaan surat Yasin. Dilanjutkan dengan zikir dan doa. Dan akhirnya tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Para jemaah pun segera menyantap hidangan yang tersedia sebelum nantinya bersama-sama menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Nah pemirsa, demikianlah jalan-jalan Islami kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya M. Hadi beserta kru TVRI Kalimantan Tengah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.